Pemirsa, setelah lama tak bertemu, musisi Maya Estianty dan Pinkan Mambo akhirnya kembali duduk bersama. Melalui kanal YouTube Maya Al Eldul TV, Maya dan Pinkan pun langsung mengeluarkan unek-unek masing-masing. Dimulai dari Maya yang bertanya langsung tentang alasan Pinkan menyebut dirinya jahat hingga memutuskan keluar dari duo Ratu saat itu. Ping, ya. Terus ngomongin gue apa lagi nih ya? Kenapa sih lu suka ngomong? Lu bilang gue jahat? Iya, enggak, iya benar. Iya kan? Peace bro. Kenapa lu bilang gue jahat? Minal aidin wa faizin. Kenapa lu bilang gue jahat? Tuh, ini asik loh ya, kita nggak usah ngomongin di depan belakang, kita ngomong langsung aja di depan jeblakin langsung. Singkirkan guci-guci, awas ada yang dibanting. Enggak lah. Enggak, satunya 2 miliar, jadi nggak dibanting. Kenapa lu bilang gue jahat? Enggak, kan gue bilang gini, beda. Kalau kata gue, Terus gue nanya galak tuh, kenapa lu bilang gue jahat gitu? Kayak orang mau makan orang, terus. emang dulu galak ya, emang belum berubah. Area Surabaya ya. Tapi begitu. bagus didikan dia ikut galak juga. Jadi kayak ya jahat, kayak pemikirannya Bunda itu pada saat itu kayak menurut aku kurang baik di sisi aku. Tapi kan Contohnya? waktu itu kan apa namanya? Oke. Kan dia ngomongin ya. Nggak, Udah, ini- pokoknya visinya beda gitu aja lah. Tapi kalau kata Bunda, Pinkan yang jahat. Nah itu kan gue ngomongnya Gue nggak pernah bilang lo jahat. Dia bukan jahat, kayak bukan jahat sih, kayak nggak oke lah gitu loh. Nih ya, nih Ceritanya, jadi kita gitu. ngomongin ya, kita ngomongin kenapa nih gue agak gedek juga waktu itu sama Pinkan nih. Ini gue kasih tau anak-anaknya nih, di depan anak-anaknya nih. Anak-anaknya kan lagi duduk di belakangnya nih. Jadi Pinkan itu ya, kalau ngomong berkomitmen, suka komitmen A, jadi Z. Ya, Pinkan selama ini berpikir Maya jahat lantaran memberikan 3 pilihan yang menurutnya jahat saat dirinya sedang hamil di luar pernikahan hingga akhirnya membuat pilihan keluar dari Ratu. Namun selama ini Pinkan memang tidak pernah menyebut apa ketiga pilihan yang membuatnya sampai berpikir Maya jahat. Tak ingin persoalan makin panjang, Maya akhirnya mengungkapkan pilihan-pilihan yang ditawarkan Pinkan pada saat itu. Manajemen ini udah gedek, dalam arti wah ini Pinkan kayaknya susah untuk diatur, untuk bisa teamwork gitu. Benar. Dan kebetulan dia udah ngaku juga, pas itu akhirnya lu ngomong kalau lu Oh hamil. iya, oke. Ya kan? Gitu. Ya udah, intinya sih kalau gue simpulin kayaknya Bunda itu semua menjadi pemicu ketika Pinkan kebetulan hamil. Terus nggak ada papanya. Nah, gitu. terus? Jadi Bundanya pusing kayak secara image nih nggak baik nih di mata umum kalau seorang wanita nggak ada papanya hamilnya. Jadi Bunda kasih pilihan antara satu A, B yang B, B yang C, dan nana. Ya udah, aku salah satunya harus aku pilih. Nah di situ kan aku bilang, menurut aku Bunda nggak baik, tapi menurut Bunda Pinkan nggak baik. Aku nggak pernah bilang gue bener atau salah, gue nggak pernah bilang kayak gitu. Ini ya, versi. Pada saat itu Maya mengaku sempat dibuat pusing dengan Pinkan yang mengaku hamil, namun tidak tahu siapa ayah dari anaknya. Sebagai leader di Ratu, Maya coba memberikan beberapa pilihan yang saat itu dianggapnya sebagai solusi. Maya ingat respon Pinkan setelah mendengar pilihan pertama yang dia tawarkan saat itu, yaitu menghilang sementara dan kembali bersama Ratu setelah melahirkan. Kita nyuruh Pink, kalau emang elu mau tetap keep ini bayinya, kita ngilang dulu, lo lahirin dulu, ya kan? Nanti kalau udah selesai ngelahirin anaknya ini, kita balik lagi ke panggung. Pernah gue inget juga sih. Iya kan? Gue inget. Iya Pernah, kan? lu pernah Iya ngomong kan? itu. Lo enggak, dia Lo enggak, gue mau negeri. nyanyi. Pakai biarpun udah hamil. Lah, Berarti gimana? Bunda selama Gimana ini kalau ada bapaknya gue? Terus gue suruh nyanyi, terus saya gue kan udah bilang. harus ngomong ke wartawan, gimana Pinkan hamil sama siapa? Gak tahu gue. Masa gue harus membuka aib orang? Kan gak mungkin, gue pusing aku hari itu. pikir itu Bunda ngasih pilihan itu, dipikirnya aku hamilnya sama Dani. Halu dia. Enggak halu. Makanya aku baru find out tuh kayak minggu lalu gitu, jangan-jangan Bunda tuh ngasih 3 opsi itu. Takutnya dia nggak mungkin dong kayak Pimping lo sama mantan gue ya kan kayak Gue ada GR aja pernah gitu. nggak gue nanya gitu? Berarti Nggak pernah enggak, kan? berarti enggak. Gue nggak pernah curiga kan? Berarti enggak. Enggak. Gue pikir Bunda curiga, jadi Bunda melayangkan 3 permintaan itu. Enggak. Jadi gue cuman pengen menyelamatkan muka lo sebenarnya kan. Pilihan lain yang diberikan Maya adalah seandainya Pinkan ingin tetap berkarir, Maya menyarankan agar Pinkan menikah.
Namun saat itu Pinkan menolak kedua saran Maya dan bersikeras ingin tetap tampil meskipun sedang hamil tanpa suami. Gue tanya, Pink, lu hamil bapaknya siapa? Gak tau gue. Yang jelas, iya. Iya kan? Iya benar. Gak tau gue. Terus lo mau kawin, ini ada kandidat yang naksir lo mau ngawinin lo. Orangnya datang. Iya benar. Mau nggak lo kawin sama dia supaya lo aibnya ditutupin lah, maksudnya supaya gue menyelamatkan dia, supaya dia ada laki, ada suami dan kita tetap bisa berkarir gitu. Nggak mau juga, aduh pusing gue. Gak mau lah emang gue. Ya udah gue mau tetap hamil tapi gue nggak kawin, tapi gue tetap mau nyanyi. Terus gue bilang Pusing, jadi bunda gue. pusing. Padahal gue ngasih pilihannya gini, kita ngilang dulu, kita rekaman, Nah, ya tahu kan? nggak bunda? Yang barusan bunda ngomongin itu tuh nggak ada di ingatan aku. Makanya aku bilang bunda jahat. Berarti itu nggak ada di ingatan gue bunda ngomong itu. Jadi kita mungkin miskom. Terus gue bilang kalau misalnya kita mau tetap muncul ke depan untuk menyelamatkan lo, menyelamatkan nama lo, ya udah lo kawin sama seseorang lah yang ada kebetulan ada yang naksir lo nih ya kan gitu. Udah supaya lo Siapa aja katanya nikah sama siapa aja. ya kan. Yang penting ada pernikahan gitu kan. Yang gue nggak tahu itu salah apa enggak ya. Hari itu kita masih pada muda ya Nek. Ya, di sisi lain setelah mendengar penuturan Maya, Pinkan sempat merasa tak ingat bahwa Maya sempat memberikan penawaran tersebut. Pinkan baru menyadari ternyata alasan dia dulu keluar dari Ratu karena merasa diberikan pilihan jahat oleh Maya sebenarnya hanya salah komunikasi saja. Bahkan Pinkan pun menyadari selama ini dirinya dan Maya mengalami miskomunikasi selama 19 tahun. Thankful banget sih ada vlog ini. Jadi gue tahu ternyata tuh kayaknya miskom doang kayaknya. Soalnya nggak jadi nggak oke. Jadi gue jadi jahatnya nih. Nggak jadi. Berarti kita masih ada kesempatan dong bisa bikin Ratu ya. Iya. Rata. Nah, terus aduh, gue cuman sebagai leader Ratu cuman gini. Aduh Pink, ini namanya Ratu. Kalau kelakuannya kayak gini Iya juga ya. Iya kan? Pusing itu juga yang ya. akhirnya membuat udah kita lo mendingan mengundurkan diri aja deh ya kan daripada lo tetap ngotot pengen nyanyi tapi nggak ada bapaknya dan lo pengen tetap kan gue bingung ya. Soalnya gue berarti selama ini miskom loh. Sudah 19 gue cuma bilang, tahun. nah kalau saya wartawan gue mesti jawab apa ya? Aduh. Maya pun mengungkap kesedihannya saat itu lantaran Pinkan menolak berbagai solusi yang dia tawarkan untuk menyelamatkan nama baik Pinkan dan karir Ratu saat itu. Lantas benarkah setelah semua permasalahan akhirnya terungkap, Maya dan Pinkan akan kembali berduet dan membuat Ratu Reborn? Bunda kasihan juga pada saat itu ya, nasibnya. Ngerti kan lo? Ngerti kan? Iya, kesedihan gue hari itu. Aduh gue pusing gimana nih ya. Yaudah gue kayak nggak sanggup, mendingan lo mengundurkan diri aja. Tapi hari itu kita bilang gini, yaudah mengundurkan diri. Kita setting berantem. Udah. Jadi itu kejadian sesungguhnya guys. Jadi selesai, finish, lost book cerita itu. Ini ada orangnya, soalnya selama ini gue ngomong gak ada orangnya. Kan kita mau buat Ratu lagi. Iya. Bunda di balik layar aja lah, Bunda jalan-jalan, aku yang nyanyi. Iya. Ini nervous banget, sumpah ini memorable banget. Dia seseorang yang gue sayang banget dan menjadikan Pinkan Mambo pada awalnya seorang bunda yang angkat telepon. Pokoknya sesuatu sampai Pinkan Mambo bisa dikenal Indonesia. Pokoknya terharu sih gue ada di sini. Salahkah bila diriku telah